Ya, selamat siang. Saya Ketua Umum Gepenta bersama dengan Wakil Ketua Umum Gepenta. Ya. Saya Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andus Parasian Simanungkalit, SHMH, sebagai Ketua Umum Gepenta. Bertemu dengan kolega saya di sini, Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andus Ivan Sihombing. Beliau ini juga sebagai Wakil Ketua Umum DPN Gepenta. Gepenta itu Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis. Kami mencoba membuatkan pembicaraan khusus bahwa kepemimpinan Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke-7, menurut saya kalau hanya 2 periode itu rugi bangsa dan negara Indonesia. Kalau hanya 2 periode Insinyur Joko Widodo sebagai presiden. Tetapi kalau mau jadi 3 periode itu terhambat dengan adanya Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen pasal 7. Ini khusus kami bicarakan dulu supaya kita bisa mengetahui di mana letak yang harus dilakukan oleh rakyat, bangsa dan negara kita ini, terutama warga Gepenta di seluruh Indonesia. Selamat datang di DPN Gepenta. Salam COVID dulu. Jadi sudah lama kita tidak ketemu ini Kemarin kita berjauhan dan saya datang pada HUT Gepenta bertepatan dengan Hari Pahlawan. Jadi pahlawan itu kaitannya tentu dengan mereka yang telah berjasa dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini, sehingga kita mengingat jasa-jasa itu. Mereka mati sebagai martir, tidak ada yang mengharapkan untuk balas jasa, tapi untuk ke depan dia tentu mengharapkan apa yang dia perjuangkan itu untuk kemerdekaan itu, itu adalah menjadi kewajiban daripada penerus-penerus, sehingga pemimpin-pemimpin yang lahir pasca mereka itu, katakanlah kita ini masih generasi X, sekarang generasi Z yang ada ini, dia bisa meneruskan. Dan sekarang sekolah-sekolah sudah semakin luas, semakin bermutu kurikulumnya, pengajarnya, metodenya. Tentu orangnya akan lebih pandai-pandai, termasuk Presiden Jokowi kan. Eranya Presiden Soekarno yang insinyur dengan eranya Presiden Jokowi yang juga insinyur tentu akan beda. Tapi dia sebagai founding father menemukan esensi apa itu kemerdekaan itu. Dan Jokowi yang sekarang itu setelah berganti kepemimpinan sekian lama itu sebagai ke-6, dia juga menemukan esensi pada era sekarang. Jadi makanya kita memperbincangkan hari ini adalah suatu hal yang menggembirakan karena kita generasi X kan itu. Itu mengenai pahlawan Para pahlawan. Para pahlawan itu melawan penjajah untuk merebut kemerdekaan, di mana Presiden Soekarno, Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta memproklamasikan begitu Tapi pejuang-pejuang kita, pahlawan kita yang lalu itu keinginannya persatuan dan kesatuan kan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau kita lihat sekarang ini sepertinya bukan persatuan dan kesatuan itu agak lebih jauh karena banyaknya perbedaan-perbedaan itu. Mungkin para pahlawan yang zaman dulu
Tidak pernah menanyakan agamamu apa. Ayo kita menembak. Kalau agamanya lain tidak mau menembak musuh bersamaan gitu, satu regu. Nah, kalau sekarang ini kelihatannya banyak perbandingan agama. Itu memecah persatuan dan kesatuan bangsa itu. Nah, itu bagaimana itu? Jadi itulah kembali kepada nilai-nilai intrinsik itu kan, nilai intrinsik dalam dasar negara yang sementara ini kita sependapat mempersoalkan Pancasila itu kan dasar negara. Dasar negara, bukan pilar. Bukan pilar ya. Pilar itu kan tiang. Tiang. Ya. Kalau dasar, kalau kita bikin bangunan kan dasar harus kuat. Memang Mahkamah Konstitusi kan sudah tidak memberikan kesempatan kepada MPR untuk sosialisasi itu lagi ya. Ya. Iya kan, karena dasar negara kita adalah Pancasila ya, tidak bisa diangkat jadi pilar gitu ya. Ya, jadi kan Soekarno itu kan tamatan ITB, dia tahu betul dasar negara itu yang cocok terhadap Pancasila, bukan liberalisme, bukan komunisme, ya kan? Jadi itu kuat. Nah, itu dia sudah kaji juga secara mendalam. Ya toh. Jadi kalau dasarnya kuat tidak akan tergoyah. Di dalam Pancasila itu tentu terkandung nilai-nilai dasar yang kuat, yang harus dipegang teguh dan mempunyai nilai yang tidak berubah. Ya. Kalau secara manusiawi ya kan, bagi orang yang beragama, dasar negara kita adalah bukan negara agama, tapi pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dalam ketuhanan yang Maha Esa itu kan Tuhan tidak menciptakan manusia Kristen, manusia Islam, manusia Hindu, manusia Bali, manusia Batak, manusia Ambon, sama semuanya. Dia memberikan sinar matahari untuk semua orang dan kita semua. Dan Soekarno waktu itu mempelajari Pancasila setelah melihat dalam sejarah, dia harus juga melihat sejarah. Makanya ada itu jas merah, jangan sekali-kali merupakan sejarah kan gitu. Karena kita selalu ribut ya, Belanda dengan politik divide et imperanya kalau kita bisa menilai ya, mulai dari Presiden Soekarno, terus Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan sekarang Jokowi. Kira-kira yang dengan apa yang prestasi yang dicapai oleh Jokowi, banyak yang mengatakan dari lebih berprestasi daripada 6 presiden sebelumnya, walaupun sebetulnya sejarah yang menentukan, yang dilihat ya. Kalau sekarang kan sejarahnya adalah membangun. Makanya Jokowi membangun begitu kan. Nah, gimana melihatnya? Kalau semua presiden mengatakan dia kan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Ya kan? Ya, pembangunan dengan landasan Pancasila itu. Tapi lihat aja seperti sekarang Pancasila bukan jadikan landasan. Walaupun sebelumnya ada, walaupun ya boleh aja misalnya Pak Harto bilang kita ini tidak boleh, kita harus melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Tapi kan dia harus konsisten dengan tatanannya itu. Pelaksananya tidak seperti itu ya. Ini yang banyak dalam kepemimpinan ya, yang tidak konsistennya itu, gitu. Giliran misalnya ini periode terakhir sudah Habibie, dia kan membawa pola kontinental kan gitu, bawa ke sini. Tentu warna itu ada sehingga dia menerapkannya juga masih diwarnai oleh sana, kan gitu loh. Sementara orang melihat Habibie ini kan penerusan generasi kepemimpinan dari Soeharto. Dan inilah yang menjadi persoalan kepada kita nanti. Siapa penerus Jokowi kan gitu loh. Apakah siapa yang ditelurkan? Kita belum lihat ini. Kemudian Gus Dur meletakkan itu. Akhirnya kan juga banyak hal-hal yang tidak terpecahkan.
seperti dulu waktu zaman Soeharto saya pernah bertanya dalam apel Kapolres di Sukabumi waktu kita apel Kasatwil pada Pak Beni Murdani. Kita ini selalu kalau ada masalah-masalah SARA kita selalu diredam. Padahal harusnya kan kalau diredam ibarat balon dia kan membengkak-bengkak meletus. Harus kita selesaikan. Cuman Pak Beni sudah kita nggak usah bicarakan di situ. Pak saya juga nggak bisa. Layak mungkin pernah juga dalam satu rapat layak mengemukakan gagasan atau ide pemikiran panjang. Nanti pertanyaannya apa setelah balik tanya? Tapi jawaban secara tuntas juga nggak ada dan tidak ada dilanjutkan. Harusnya itu kan dicatat ya, harusnya dicatat. Dan ini oleh staf di kementerian atau di departemen yang bersangkutan catat ini harus kita ingin jadi utang. Itu kan utang. Memang kalau mempersiapkan kepemimpinan sebetulnya Soekarno ada juga mempersiapkan kepemimpinan waktu itu, tapi tidak ada yang dapat menandingi dia. Jadi terus ada Soeharto, ya kan? Soeharto juga tidak dipersiapkan oleh Presiden Soekarno cuma Soeharto mempersiapkan penggantinya sebetulnya Habibie itu, ya kan Habibie. Terus Habibie tidak sempat mempersiapkan pemimpin penggantinya. Sudah ada reformasi, ya kan? Reformasi yang dengan Gus Dur Abdurrahman Wahid, ya kan, yang dipilih oleh MPR. Jadi MPR yang memilih, tapi belum selesai periodenya sudah diganti dengan keputusan MPR, ya kan, diganti Megawati. Terus Megawati belum mempersiapkan sebetulnya, karena reformasi kan, itu harus pilpres. Pilpres SBY sebetulnya belum disiapkan oleh Megawati. Sebetulnya Megawati masih berkeinginan untuk menjadi presiden. Tapi karena ada pilpres sehingga SBY itu pun sudah ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang diamendmen. Itulah seperti kita ketahui yang namanya orde reformasi itu sebenarnya orde politik yang sangat kental kan, gitu loh. Jadi politik itu yang menentukan pemilihan-pemilihan itu. Kalau dulu rasa kebangsaan itu menentukan kepemimpinan seorang, sehingga dalam suatu sidang konstituante mereka berpendapat ini cocok jadi pemimpin. Kalau sekarang kan kita tidak tahu. Sekarang hanya karena dukungan partai pemenang, kita sudah meniru demokrasi liberal sebetulnya. Jadi meninggalkan demokrasi Pancasila yang alinea yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan itu tidak dilaksanakan lagi. Itu kan ada persatuan, kesatuan, ketuhanan yang maha esa, bukan ketuhanan kepada agama tertentu yang dulu pernah digugat dalam itu alinea mengenai syariat itu kan. Kemudian musyawarah untuk mufakat itu nggak ada lagi, karena musyawarah untuk mufakat walaupun ada mufakat tapi harus melalui voting juga. Gitu. Jadi itu adalah memang sama dengan liberal itu demokrasi liberal. Kalau nggak setuju walk out, mana ada walk out. Terus setelah SBY jadi presiden, tidak mempersiapkan siapa penggantinya kan gitu. Timbul Jokowi dengan wakil presiden Yusuf Kala, ya kan? Itu yang tidak disangka oleh SBY bahwa Jokowi kan banyak juga kawan-kawan mengatakan, masa sih dari wali kota Jokowi bisa mengalahkan Prabowo kan gitu. Wali kota sebentar jadi gubernur bisa terpilih. Ini kan jadi kemudian yang ini sekarang ini Jokowi sudah 2 periode. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 amandemen pasal 7 menyatakan bahwa presiden hanya 5 tahun dan dapat dipilih lagi hanya 2 kali. Kalau misalnya
Presiden Jokowi tidak bisa memilih atau mempersiapkan penggantinya, kecuali penggantinya disiapkan oleh partai politik, gitu. Ya. Sedangkan partai politik sekarang tidak mempunyai calon. Partai politik belum tahu siapa calon-calonnya yang bisa dipilih oleh rakyat, gitu ya. Bahkan partai-partai politik itu kalau ada kepemimpinan daerah itu digait untuk masuk ke partainya dia, kan gitu. Wah. Jadi tidak murni, dia mempunyai hati nurani yang cinta kepada partai itu dan cinta kepada tujuan partai itu sendiri, kan? Atau siapa yang banyak uangnya, ya itulah masuk partai politiknya itu, kan gitu. Apalagi melamar kepala daerah ya. Gitu. Dengan duit jadinya, kan gitu loh. Jadi terus kan gini, pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 amandemen menyatakan begitu. Nah, kalau misalnya Presiden Jokowi hanya 2 periode, melihat daripada kondisi Indonesia setelah beliau menjadi presiden, begitu banyak, mulai presiden pertama Nawacita, terus ada 9 sekarang hasil pekerjaannya, dan dengan pembangunan desa ke kota. Banyak nanti hal-hal yang bisa merugikan bangsa Indonesia dan negara Indonesia bila mana hanya 2 periode. Ini pendapat rakyat, ya kan? Jadi berkeinginan 3 periode. Maka oleh karena itu, kalau mau 3 periode, bila mana MPR, di mana dalam hal ini DPD dan DPR RI bersatu untuk merubah pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 amandemen itu, maka kemungkinan Jokowi bisa jadi 3 periode. Ini yang diinginkan oleh rakyat, yang sebagian besar rakyat. Itu saya rasa ideal saja. Namun kalau misalnya MPR tidak mau merubah Undang-Undang Dasar 45 pasal 7 itu, maka periode Jokowi hanya 2 periode saja. Nah, siapa yang mau dipersiapkan untuk jadi penggantinya? Berarti sama dengan pemilu, akan menunggu pemilu dan pilpres pada tahun 2024, kan gitu ya. Ya, jadi berarti perlu persatuan dan kesatuan bangsa sebetulnya yang perlu itu. Kalau begini terus menerus dengan adanya apa tadi namanya demokrasi liberal itu, adanya pilpres dan pilkada dan serentak dilaksanakan pada tahun 2024, maka akan lebih banyak hal-hal yang harus dipikirkan oleh pemerintah, ya. Jadi kalau menurut pendapat saya sih, kalau presiden kan dia harus taat kepada tatanan. Seperti Tuhan juga taat kepada tatanan yang sudah diadakan, dia juga tunduk kepada tatanan. Bukan tatanan itu lebih tinggi dari Tuhan, tapi dia harus juga konsekuen, ya toh. Jadi semuanya kita juga begitu. Kalau tatanan kita sudah begini, kita jadi pemerintah pun harus taat kepada tatanan. Tatanan kita tuh ada di mana? Tentu di Undang-Undang Dasar, kan gitu dah, dan dasar negara sendiri, Pancasila. Patokannya lah itu Undang-Undang Dasar 45. Jadi walaupun yang sudah diamandemen, jadi seperti dulu pernah kita bicarakan mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 45, karena waktu itu semangat reformasi ingin cepat, kan gitu. Sehingga tergesa-gesa akhirnya banyak kebablasan. Begitu singkat dan banyak dirubah. Padahal harusnya reformasi itu harus bertahap. Ibarat kita perjalanan, kita dari sini ke Surabaya kan harus melalui mana dulu, Kerawang dulu, mulai nanti Cirebon, baru kemana, nggak bisa langsung sampai dong. Gitu. Ini langsung kita lompat ke sini langsung ke Semarang, nggak, kan harus melalui ini dulu. Nah, jadi waktu itu sih ada tahap-tahapnya, gitu ya. Nah, sebetulnya dulu solusi daripada Undang-Undang Dasar
45 itu kan ada sebutkan kalau mengadakan perubahan tuh kalau memang ya Soeharto sendiri sadar ya, makanya dia bilang kalau perlu digebuk, tapi nggak boleh. Tapi sebenarnya nggak perlu main gebuk-gebuk. Ada namanya aturan peralihan, yaitu harus dengan referendum. Ya, direalisasikan dengan apa ketetapan MPR ya, tentang referendum itu ya gitu. Tapi tidak dilaksanakan dan sekarang berjalan terus. Dan apakah itu berjalan terus? Nah, sampai sekarang ya tentunya masih banyak yang kita lihat kepincangan-kepincangan, cuman segan MPR ini untuk kalau ada beberapa tulisan-tulisan yang pakar, kan orang pintar karena sudah banyak ahli hukum juga memberikan masukan kepada Badan Pekerja MPR, tapi Badan Pekerja MPR kelihatannya mungkin masalahnya nanti yang timbul kalau misalnya diusulkan oleh ketua MPR itu meminta kepada semua anggota MPR ya untuk bersidang. Mungkin partai-partai politik banyak yang tidak setuju karena menginginkan partainya saja yang jadi presiden gitu kan. Bukan melihat bagaimana membangun Indonesia gitu ya. Seharusnya begitu kan. Kalau dilihat misalnya partai politik A, B, C melihat, oh ini Jokowi hebat sekali nih pembangunannya. Misalnya di Irian Jaya sudah dibuatkan jalan yang bagus, pembangunan di mana-mana. Terus Freeport sudah sahamnya masuk, terus dan lain-lain, pertambangan lain juga sudah ini, Petral sudah dibubarkan, makin banyak uang negara. Tapi mungkin partai politik lain tidak melihat begitu. Bagaimana supaya saya menjadi presiden gitu kan? Ya, itulah karena kita sudah menjadikan partai politik itu sebagai acuan oligarki katanya kan gitu loh. Jadi kita ini untuk berbicara mengenai itu, partai-partai juga sudah keenakan karena zaman dulu dikekang, sekarang diberikan kebebasan. Orang kalau sudah diberikan bebas sering buat pilihan-pilihan yang salah, ya kan? Nah, padahal undang-undang juga sudah memberikan referendum itu sekali lagi. Jadi kalau dikembalikan kepada, karena anggota-anggota DPR, MPR yang terpilih sekarang itu, apakah sudah dijamin itu sudah betul-betul mewakili rakyat? Tapi kalau berbicara, wah saya kan dipilih oleh rakyat, ternyata banyak korupsi juga, banyak ini. Jangankan itu, presiden aja memilih calon-calon karena harus mengakomodir dari partai-partai politik, ya banyak yang salah sehingga dia, tapi dia berani untuk mengadakan reshuffle. Kalau yang lain kan, waduh demi ini jangan ini. Ya memang kalau dilema bagi presiden ya, pribadinya seseorang kan sudah digariskan jangan korupsi, tapi korupsi juga. Iya kan, ada 2 menteri yang sudah diciduk ya kan. Ada beberapa kepala daerah ya, ada lagi DPR, anggota-anggota DPR dan lain-lain sebagainya, banyak sekali itu. Dan yang terpilih itu yang kena korupsi segala macam itu dari parpol ya, bukan orang yang independen ya. Oh iya, kalau independen seperti kita ini tidak korupsi lah. Ya, artinya setidaknya ada kebenaran. Kan dulu orang berpikiran kan, dan Jokowi kan semula juga berpikir itu kabinet kerja itu. Jadi keahlian untuk mencapai ini supaya tidak ada kepentingan orang yang ahli kan. Sekarang tapi belakangan yang kedua sudah mengakomodir kan. Kalau misalnya apakah kira-kira MPR mau bersidang, hanya mau bersidang saja untuk merubah pasal 7 itu, kira-kira ada keyakinan untuk mau bersidang tidak? Melihat daripada kondisi begitu banyak partai politik yang ada. Seperti Lea bilang tadi, ya partai-partai tidak mau. Tapi karena seperti kita bicarakan tadi, partai-partai kan belum mengakui ya bahwa itu baik. Ya mungkin dia bilang dia tidak setuju ya kesimpulannya gitu loh. Kalau menurut saya lagi, ya kalau memang dianggap perlu, karena ini mendasar lah ya referendum lagi jawabannya. Kalau itu kan semua lah ya kan gitu loh. Mau daerah-daerah silahkan tanya, daerah-daerah yang dia merasa maju ya, karena nggak ada. Tapi kan presiden atau rakyat sudah menilai siapa penerus Jokowi, ada atau enggak.
karena belum ada yang siap, ya apa boleh buat. Nah, kalau kita bisa bicara mengenai kesiapan calon ya, yang ada calon sekarang ini kita bisa melihat, misalnya Ganjar, Puan Maharani, ya toh, ada dari PKS itu, ya kan, ada Prabowo Subianto, dari ada yang lain-lain lah ya. Kalau dari kami kelihatannya seperti itu dipaksakan gitulah ya. Namun kalau kita melihat kepada kondisi yang ada sekarang ini, kalau Presiden Jokowi bisa, memang lebih bagus dilanjutkan. Jadi dirubah saja itu pasal 7 itu oleh MPR, supaya diberikan kesempatan kepada Jokowi untuk memimpin bangsa ini tiga periode. Jadi 2024 dia masih bisa terpilih. Tapi kalau misalnya mau ketua MPR Bamsud, ya Bambang Susetio, mau membuatkan sidang MPR, membicarakan mengenai pasal 7 itu, kan ini voting. Sekarang kan voting. Kalau misalnya banyak yang pendukungnya Jokowi, ya kan, berapa partai itu, banyak ada yang tidak mendukung, tapi lebih banyak suara pendukung, ya bisa dirubah, bisa dirubah. Nah ini sebetulnya karena kalau saya melihat bahwa kepemimpinan Jokowi memang masih dibutuhkan 3 periode untuk menyelesaikan semua. Tapi sudah mau 3 periode, nanti jangan buatkan lagi rencana untuk membangun, karena nanti biar saja presiden yang akan datang. Tapi kalau tidak bisa MPR tidak mau, ya Bambang Susetio tidak mau, maka kelihatannya hanya apa yang disampaikan oleh rakyat itu kelihatannya ya itu Prabowo Subianto dengan Puan Maharani, sekarang ada poros Prabowo gitu ya. Itu mungkin karena Prabowo memang sudah ahlinya di dalam bernegara, ya kan, apalagi ketua Gerindra, sudah pertahanan, ya kan. Puan Maharani sudah orang politikus yang sudah banyak ilmunya tentang pemerintahan gitu. Tapi kalau itu karena partai yang memilih. Itulah ya partai. Ya, partai yang memilih. Tapi belum tentu poros ini nanti Prabowo dengan Puan Maharani yang ada sekarang ini bisa saja tidak itu yang dipilih oleh PDIP atau waktu mula-mula Gerindra, ya kan gitu. Mula-mula mau bergabung, lama-lama pecah kan gitu. Pecah. Jadi terlalu dini, ya kan. Tapi sebetulnya kalau saya menginginkan Bambang Susetio ketua MPR bersidang sajalah. Tanya dulu anggota DPR, DPD, semua anggota MPR itu, tanya dulu bersedia tidak membicarakan pasal 7. Hanya bersedia membicarakan pasal 7 saja. Itulah langkah pertama. Langkah pertama harus menanyakan. Menanyakan. Kalau perlu tanyakan kepada seluruh rakyat Indonesia. Masih ada 1 tahun ini kan. Karena sekarang MPR sekarang kan terdiri dari anggota DPR, DPD, perwakilan daerah, ya kan, dan golongan-golongan kan gitu. Jadi misalnya seluruh Indonesia kan, ditanya seluruh Indonesia, tidak usah rakyatnya ditanya, karena ada yang mewakili. Misalnya wali kota ada DPRD-nya, kabupaten ada DPRD-nya, provinsi ada DPRD-nya. Itu saja yang dihimpun oleh Bambang Susetio, ketua MPR, bapak kita yang baik hati itu, karena dari dulu saya kenal juga beliau itu. DPR ini di daerah-daerah yang terbentuk juga kan dikuasai oleh partai juga. Iya, di partai, tapi kan jadi, dipilih. Intern DPR juga harus mempertanyakan kepada situ kali ya. Ya, DPRD bersidang. Mau merubah nggak pasal 7 itu? Ya kan? Kan ada
partai-partai politik di situ. Ya. Ada pusatnya di sini kan? Ya. Pusatnya ini yang memerintahkan kepada itu. Oh, setuju. Tidak setuju. Misalnya, kalau yang setuju kan bisa banyak sekali yang setuju. Ya. Ya kan? Apalagi rakyat menginginkan. Ya. Kalau misalnya dipilih referendum langsung kepada rakyat, ya kan? Langsung kepada rakyat. Pemilu referendum lah namanya. Ya toh, pasti lebih banyak mungkin kalau dari 240 juta, ya. mungkin 200 juta itu 150 juta saja pun yang memilih setuju untuk 3 periode, pasti rakyat itu mau. Dari beberapa statement, dari jawaban-jawaban Jokowi, dia selalu mengatakan saya tidak mau terjebak. Dia bilang kan gitu. Betul, karena apa? Karena dibatasi oleh undang-undang itu. Iya, itu. Kalau dia nabrak, misalnya, itu dia bilang kan saya taat kepada tatanan. Tatanan. Kalau misalnya kan nggak lucu Presiden Jokowi bilang, wah saya masih kepingin jadi presiden. Padahal undang-undang dasarnya sudah menyatakan 2 periode. Ya. Jadi malu diri dong. Ya. Kan lebih bagus bilang bahwa saya tidak berkeinginan untuk menjadi calon kalau saya tanya presiden. Kalau saya tanya sama Lai, ya toh? Saya tanya. Kalau Anda menjadi Jokowi, ya terikat kepada tatanan, walaupun orang bilang mengangkat, Lai mau? Kalau saya tetap kepada undang-undang dasar itu, pegangan kan. Kalau misalnya seperti kan ada lembaga, lembaga yang mengurus itu. Kalau lembaga mengurus itu, partai-partai politik mengusulkan semua partai politik, ya kan, mulai PDIP, Golkar, Gerindra dan lain-lain sebagainya. Yang 7 partai itu duduk di DPR, ya kan. Menyurati Ketua MPR supaya membicarakan pasal 7 Undang-Undang Dasar 45. Ya, jadi apakah boleh 3 ini? Kembali tahap pertama itu membicarakan dulu. Membicarakan dulu. Jadi kalau Jokowi bilang, wah saya masih kepingin presiden, wah itu nggak mungkin lah. Tapi kalau misalnya itu sudah tepat apa yang sampaikan, saya tidak berkeinginan. Karena mengetahui ada tatanan. Ada penghalangnya, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Tapi kalau misalnya dia harus patuh dan taat pada hukum juga. Kan, gitu. Kalau misalnya pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 amandemen itu, ya kan, isinya presiden dapat dipilih oleh MPR, oleh Pilpres, dan dapat dipilih 2 kali kemudian atau 3 periode. Itu pasti mau. Oh, itu masih hak saya, kecuali partai politik tidak ada yang mendukung saya, kan ngomongnya begitu nanti. Jadi ini memang ini tapi hanya ya kembali seperti yang hanya makan siang aja lah ya. Kita berharap ini kan tahun 21 mau masuk 22, 24 kan masih 2 tahun lagi. Kita berharap dalam 2 tahun ini ada muncul kepemimpinan yang benar-benar menonjol dan Jokowi bisa membaca kan gitu loh. Membaca ini yang pemimpin kan gitu loh. Itu kalau misalnya MPR tidak membicarakan, tidak mau sidang MPR untuk membicarakan pasal 7 itu, maka Presiden Jokowi bersama-sama dengan partainya tentunya menyiapkan dalam 2 tahun ini, menyiapkan siapa calonnya. Apakah mau menerima Prabowo? Sekarang saya mau tanya lah. Presiden kan dicalonkan oleh PDIP. PDIP udah kader partai belum? Sudah. Kader partainya dah itu. Kata Megawati kan? Ya kan? Kalau Jokowi menyatakan dia kader atau bukan? Maksudnya begini, kalau dia sebagai kader partai, berarti orang dari partainya yang harus diketengahkan, kan gitu loh.
gitu. Kalau dia kader bangsa Indonesia, siapapun dia kan gitu loh. Tapi yang harus setia kepada Pancasila Nusantara 45 itu kan gitu loh. Nah, makanya sebetulnya cara dia memilih kabinet dulu dalam kepemimpinannya itu yang dari non partai itu sudah bagus sebetulnya, tapi tidak konsisten karena takut juga gue kan gitu loh. Jadi kan pengantar makan siang kita nih yang memang sengit pembicaraannya kan ya, gitu loh. kita itu ada manfaatnya kita sampaikan kepada anggota Gepenta supaya jangan terpengaruh kepada apa isu-isu yang bisa memecah belah bangsa dan negara kita, apalagi terjadinya pertikaian antar rakyat dengan rakyat, ya kan? Betul. Kita kan mau pemilu, pilpres yang akan datang, pemilu serentak. Jadi mulai sekarang harus turut kita menjaga. Kalaupun banyak ada apa isu-isu, apalagi sekarang tentang kelihatannya pertikaian agama ini, Pak, banyak ini ada di YouTube itu yang agama ini yang selalu mencela yang agama lain, padahal sebetulnya lebih bagus kitab sucinya saja yang dibicarakan, jangan agama orang lain. Mantapkan keinginan masing-masing lah, tanpa kan dengan iman seseorang kan belum tentu dia masuk surga juga. Siapa yang masuk surga masuk neraka kan? Tuhan yang tahu kok hati seseorang. Tuhan mengadili bukan dari yang terlihat, bukan dari tampang, bukan dari karya, hatinya kan gitu loh. Nah, inilah yang kita sampaikan kepada anggota kita, anggota Gepenta dimanapun berada, supaya tetap tenang, jangan terpancing. Kalau ada hal-hal yang bisa membuatkan kegaduhan, segera lapor kepada aparat keamanan, polisi sama TNI yang ada di setempat, ya kan gitu. Dan jangan sampai kini kan banyak juga, jangankan tuh, saya rasa dari antara kawan kita juga dari pengurus-pengurus DPN ini bilang, Pak Manungkalit ini bicara mengenai ormas anti tawuran teror narkoba nih, tapi kok bicara mengenai politik itu, kita ormas memang tidak terlepas kita dalam lingkungan politik. Jadi bukan karena Manungkalit bicarakan ini karena ingin menjadi pejabat di juga barangkali kabinet atau kan enggak, sebetulnya Gepenta itu kan Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis. Ya kan? Itu visinya menciptakan Indonesia negeri damai, aman, makmur dan sejahtera, tanpa narkoba, tawuran dan anarkis. Jadi kalau misalnya dalam pemilu, ya kan, pilpres terjadi tawuran anarkis, itu bukan ini harus dibicarakan, walaupun memang politik kita singgung-singgung sedikit lah. Orang partai politik itu banyak yang menginginkan dialah ya pemenang, kalau sedangkan orang lain juga dia pemenang, maka di situ akan ada benturan, dan kelihatannya selama ini juga ada benturan kok. Iya toh? Makanya dalam buku saya di dalam Demokrasi Pancasila tanpa Pilpres dan Pilkada, itu kan ada buku saya itu. Itu karena apa saya buatkan begitu? Karena Pilpres dan Pilkada itu adalah sumber daripada korupsi, sumber daripada terjadinya tawuran dan anarkis. Nah, kalau kita sudah tahu itu ada sumber korupsi, bagaimana tidak korupsi bupati atau wali kota? Dia keluarkan uangnya 10M untuk menjadi calon dan untuk lagi memenangkan, menang dia. Tapi yang kalah mungkin 5M, dia harus membayar utang-utangnya atau mengapa 5M itu kan. Jangan kalau kalah bilang nggak mau. Kalau menang 10M dia keluarkan, berarti dalam 5 tahun dia harus mengembalikan uangnya itu 10M. Berarti 2M harus dapat dia setiap tahun kan? Nah, dari mana dapat setiap tahun 2M? Berarti dari APBD dan APBN atau dari
hak-hak yang lain. Yang lain-lain. Ya kan gitu. Ya. Tawuran. Begitu juga untuk memenangkan si A. Kita lihat ada tawuran. Iya toh? Ada anarkis. Kan kemarin kita belum mendaftarkan di Menkumham kan itu mengenai ada itu. Itu jadi kita lihat ya kan gitu. Ya. Kita harus memang harus secara kita mengikuti bagaimana pemerintah ini berjalan, pemerintahan kita berjalan, supaya mencegah karena ada 3 Jadi artinya kan begini, kalau kita sering juga kadang-kadang seperti berkampanye menjadi relawan daripada salah satu calon. Ya itu Jokowi, Ma'ruf Amin lah gitu ya. Waktu itu habis itu Jokowi. Karena kita melihat mendorong Jokowi dengan Yusuf Kala, kita juga untuk paling tidak bukan untuk influencer, tapi setidaknya supaya orang terbuka, ini calon yang benar kan yang gitu. SBY juga kita relawannya juga gitu ya. Jadi seperti kita bicarakan dari awal tadi, merdeka itu berarti orang yang hidup dalam kebenaran. Jadi pilih yang benar lah gitu. Jangan eceh-eceh. Gitu. Jadi saya kita bahas lagi kembali bahwa ada 3 tugas dari visi dan misi Gepenta itu. Ada 3 tugas warga Gepenta dan juga tugas daripada seluruh bangsa Indonesia. Iya kan? Dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan banyak undang-undang yang mengaturnya serta peraturan pemerintah. Bahwa satu adalah pada masa perang. Pada masa perang, apabila ada invasi militer asing, maka semua rakyat harus melawan. Terus kedua, apabila ada pemberontakan, maka semua rakyat harus melakukan perlawanan kepada pemberontak itu, memadamkan. Itulah perlawanan rakyat semesta. Iya toh? Terus kedua, ada mengenai perang pada masa non perang. Ya kan? Ada perang, tetapi pada masa non perang, yaitu perang terhadap mana? Perang terhadap narkoba. Terus mencegah dan perang terhadap tawuran anarkis, perang terhadap pungli, perang terhadap korupsi, perang terhadap perbuatan tindak pidana intensitas tinggi. Itu seperti itu kan. Terus ada bencana alam. Kita juga harus membantu bencana alam. Kalau ada pesawat jatuh, tolong. Jadi artinya ada dalam masa damai pun kan itu yang non perang itu kan masa damai. Tentu juga kan ada gradasinya, ada bentuk-bentuk ancamannya juga sebetulnya kan. Betul, ada ancamannya. Damai mutlak itu nggak ada itu kan ya. Tapi tentu ada bentuk-bentuk hakikat ancaman itu bentuk-bentuknya bagaimana. Semua undang-undang yang ada pidananya itu selalu disebutkan di situ. Rakyat diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk membantu, berpartisipasi, melakukan apa yang isi undang-undang itu, yang itu kan. Jadi sebetulnya partisipasi masyarakat itu harus dihormatin karena undang-undang juga menyatakan demikian. Cuman banyak kadang-kadang partisipasi masyarakat itu dianggap oleh pengatur-pengatur pemerintahan ini dianggap ngerecokin gitu. Itu mungkin ada benar, ada mungkin tidak, tapi kan dia harus bijaksana milih ini yang benar. Jadi kalau laporan kan ada laporannya kan katanya wajib diterima, diselidiki dong, itu kewajiban mereka untuk mengadakan penyelidikan. Ya toh, masa harus melalui, karena kan kalau seolah-olah hanya melalui viral, diviralkan baru bertindak, itu kan kayak pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran itu. Dan kadang-kadang yang ditindak itu bukan begitu Pak, kata dia sudah keburu dicopot. Ya kan gitu. Jadi
Konklusinya ya, ngomong-ngomong kita sekarang ini bahwa Presiden Jokowi kalau 3 periode masih diterima rakyat gitu ya. Ya, melalui harus Tapi kalau dibicarakan lebih dulu. Kalau dibicarakan pasal 7 Ya, Undang-Undang Dasar 45 itu kan. Dalam 2 tahun ini coba Presiden ya lebih memfokuskan kepada memilih kepemimpinan nasional yang mana, memilih ya bersama partainya gitu kan. Itu adalah mempersiapkan. Karena kewajiban dari seorang pemimpin yang baik itu adalah menyiapkan calon pengganti. Ya. Nah, itu dia kan. Oke. Ya. Terima kasih. Caranya. Ya.